Selamat pagi anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Pagi ini kita akan berdevosi. Sebelum itu siapkan dulu buku Alkitabnya dan buku catatannya untuk mencatat. Ya. Sudah? Baiklah, sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong buat hati kami tenang supaya kami bisa fokus mendengarkan apa yang Engkau sampaikan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah, satu minggu ini kita mempelajari mengenai kisah Daud ya. Ibu Elin ingin bertanya, siapa itu Daud? Iya betul, Daud merupakan seorang raja yang dulunya seorang penggembala. Dulu juga dia pernah mengalahkan Goliat dan menggantikan Raja Saul. Ya, jadi setelah Saul meninggal, Daud yang menggantikan Saul menjadi raja. Pada saat itu kira-kira umurnya Daud masih 30 tahun. Wow, umurnya masih sangat muda ya Ibu Elin? Iya anak-anak, tetapi Allah kita mempercayakan Daud untuk menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Oke, sekarang Ibu Elin ingin mengajak anak-anak semua untuk berpikir kembali ya. Saul dan Daud sama-sama dipilih Allah untuk menjadi raja. Ya, sama-sama pernah menjabat menjadi raja dan kedua tokoh ini adalah tokoh yang hebat pada masanya. Namun ya, ada satu perbandingan di antara keduanya. Adakah yang tahu? Perbandingannya adalah Allah kita tidak menghilangkan kasih setianya kepada Daud seperti yang Allah tarik sebelumnya kepada Saul. Ya, ada apa Ibu Elin? Apa maksudnya itu? Jadi Allah ya tidak lagi menyertai Saul. Kenapa? Karena Saul telah melakukan banyak tindakan yang mengecewakan hati Allah. Ya, mendukakan hati Allah hingga membuat Allah menyesal telah memilihnya menjadi raja. Ya, tetapi sangat berbeda dengan Daud karena Daud jauh sebelum Allah pilih menjadi raja ya, dia selalu berkenan di hati Allah. Dia taat, dia percaya, dia setia dan selalu mendengarkan perintah Allah. Ya, sehingga Allah memilih dia menjadi raja. Padahal anak-anak tahu di dalam hatinya Daud merasa, kenapa aku ya? Padahal aku tidak jauh lebih baik loh dari orang lain. Tetapi Allah melihat ketaatannya Daud ya, sehingga Allah memilih dia dan menyertai dia. Oke. Nah anak-anak, mari kita baca janji Allah kepada Daud dari 2 Samuel pasal 7 ayat 16. 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Ibu Elin akan bacakan, anak-anak ikut membaca dari rumah ya. 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ayat tersebut mengisahkan tentang Allah berkata kepada Daud bahwa Allah akan selalu menyertai Daud ya. Daud, keluarganya, rakyatnya, bahkan kerajaannya akan disertai oleh Allah selama-lamanya. Ketika Daud ya mendengar hal tersebut, apa ya yang kira-kira dilakukan Daud? Apakah Daud bersenang-senang? Apakah Daud membuat pesta makan-makan besar? Apakah Daud bersantai-santai? Apa ya yang Daud lakukan? Dia kan sudah tahu nih, Tuhan akan selalu menyertai dia. Ya sudah, saya bersantai-santai saja. Apakah seperti itu? Tidak ya, tidak sama sekali. Daud tidak terpikirkan hal itu. Saat itu, Daud lebih memilih untuk memuji Tuhan. Ya, dia lebih memilih menghabiskan waktu bersama Tuhan dengan bernyanyi, dengan mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, sikap atau respon Daud inilah yang kita sebut sebagai iman, ya. Nah, iman Daud mendorong dia untuk dapat melihat anugerah, pemberian, dan kebaikan Tuhan. Nah, mungkin pada saat itu Daud merasa, wah Tuhan, saya sebenarnya tidak lebih baik dari siapapun. Tetapi terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mempercayakan saya.
pada kisah ini ya, respon iman Daud yang pertama adalah memuji nama Allah ya. Lalu setelah itu Allah juga mengatakan bahwa Ia akan menyertai seluruh keturunan Daud. Nah, apa yang Daud lakukan pada saat itu? Daud membangun bait Allah. Apa itu bait Allah, Ibu Elin? Bait Allah merupakan tempat peribadahan umat Israel pada zaman itu, ya. Nah, Daud membangun bait Allah supaya seluruh keturunan Daud dapat beribadah kepada Allah, ya. Oke. Dan tindakan-tindakan Daud ini tentu sangat menyenangkan hati Allah, dan karena itu juga dia disebut orang yang berkenan di hati Allah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar bahwa iman, ya, kita belajar dari imannya Daud. Iman akan mendorong kita untuk melakukan segala tindakan yang menyenangkan hati Allah, yang memuliakan nama Allah, ya. Dan iman akan mendorong kita untuk melihat segala sesuatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, anugerah itu adalah pemberian. Nah, dan tanpa pertolongan Tuhan, ya, dan Daud juga begitu ya. Tanpa pertolongan Tuhan, Daud dan kita tidak dapat melihat anugerah Tuhan. Ya, semua karena berkat pertolongan Tuhan yang memampukan kita untuk beriman kepada Tuhan. Baiklah, sekarang waktunya kita untuk berefleksi bersama-sama. Ibu Elin akan membacakan pertanyaan refleksinya ya. Anak-anak simak dengan baik. Mengapa Allah menyatakan bahwa kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya? Kira-kira kenapa ya? Ibu Elin ulang ya. Mengapa Allah menyatakan bahwa kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya? Karena apa? Boleh dijawab di buku tulisnya atau di lembar refleksinya. Baiklah, devosi kita sudah selesai. Kita berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Kiranya Tuhan, firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami mau belajar seperti Daud Tuhan yang memiliki iman setia kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai bertemu di Zoom meeting.